Kajian Kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio stream Medan Mengaji, para salihin dan salihat yang senantiasa mencari ilmu dan memperdalam pemahaman akan agama. Hari ini dalam podcast spesial kita atau acara spesial kita akan memasuki sebuah perjalanan yang mungkin cukup panjang ya Ustaz. Perjalanan ilmiah yang mendalam, namun mudah-mudahan bisa tetap mengasihkan. Dan episode terbaru kita yaitu kita insya Allah akan sama-sama mendengarkan atau mengupas tentang buku yang membahas tentang fikih Asmaul Husna. Dan insya Allah nanti kita akan mendengarkan dari Ustadz yang udah hadir, Ustadz kita, Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala, untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman kita akan makna-makna yang terkandung dalam Asmaul Husna tentunya. Semoga kita semua akan mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan atau kajian kita ini. Ustadz, karena Ustadz dah hadir di studio, kita persilakan Ustadz untuk membuka atau memberikan faedah di pertemuan perdana nih Ustadz akan pembahasan kita terkait fikih Asmaul Husna. Kepada Ustadz kami persilakan, fayatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pemirsa sekalian, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pembahasan terkait dengan fikih al-asma'ul husna, yang dalam hal ini kita akan mendalami tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. Kebanyakan orang mengaku sebagai seorang muslim, tapi kenyataan pahit pula didapati bahwa sedikit sekali pengetahuannya tentang siapa Allah Ta'ala, sehingga dengan kurangnya ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan tampak bagaimana dia menjalani hidup. Semakin seorang jauh dari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tampak pula sikapnya yang tidak sewajarnya dia lakukan itu sebagai hambanya Allah Ta'ala. Namun kita dapati pula semakin seorang mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dapati betapa dia akan berperilaku sangat hati-hati karena dia tahu betul semua yang dia lakukan itu sedang diperhatikan oleh Rabbul Alamin, dan dia tahu semua resiko dan bagaimana menghadapi Allah yang telah menciptakan dirinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di pembahasan ini kita akan mengambil panduan melalui kitab Fikih Al-Asma'ul Husna yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Saya yakin pemirsa sangat mengenal sosok beliau. Kajian-kajian beliau sangat banyak bisa kita dapati di YouTube, dan beliau juga sudah beberapa kali berkunjung ke negeri kita dalam menyampaikan dakwah beliau. Begitu juga beliau bagi para jamaah haji dan umrah bisa mendapatkan kajian beliau di Masjid Nabawi, karena beliau adalah sosok yang sangat aktif dalam berdakwah baik di negeri Saudi sana ya, di kota Madinah khususnya, begitu juga di negeri kita tercinta ini, negara Indonesia. Dan kabar baiknya pula, alhamdulillah kitab ini sudah ada terjemahannya ya dalam bahasa Indonesia. Ya, Fikih Al-Asmaul Husna nanti mungkin bisa dicari ya, agar bisa lebih memudahkan kita, yang tentunya siapapun yang bisa membaca bahasa Arabnya secara langsung itu akan lebih baik lagi. Namun jika belum mahir dalam membaca bahasa Arab dan memahaminya, maka buku-buku yang sifatnya terjemahan ini bisa sangat membantu kita untuk
memahami lebih dalam terkait materi yang kita bahas pada kali ini. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mulai dari pembahasan yang disampaikan oleh Syekh di sini. Tentunya beliau dalam muqaddimah kitab ini menyampaikan betapa beliau sangat bahagia sekali ya bisa menyusun kitab yang sangat luar biasa ini, dan tidak lepas pula penyusunan kitab ini dibantu oleh orang-orang yang sangat beliau cintai dan guru-guru yang beliau sangat hormati. Di antaranya adalah ayah beliau sendiri ya, ayah beliau sendiri ya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, di mana Syekh menyatakan di sini beliau membacakan seluruh isi kitab ini dari awal sampai akhir kepada ayah beliau, dan diberikan faedah, diberikan catatan dan seterusnya, hingga akhirnya seperti yang kita dapati ini, kitab ini mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin ya, baik yang saat ini maupun yang akan datang. Dan semoga Allah Ta'ala muliakan beliau berdua, dan Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang menjadi penuntun bagi orang-orang yang beriman, kemudian ilmu mereka diberikan keberkahan, hidup mereka diberikan keberkahan, dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin di sini Anda tidak akan membacakan satu persatu kalimat per kalimat dari isi kitab ini, namun hanya merupakan potongan-potongan yang akan kita sampaikan berurutan sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini. Pertama di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Syekh menyebutkan sebuah hadis yang disebutkan sebagai hadis muttafaq alaih, disepakati oleh ulama hadis atas kesahihannya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia faqih dalam agamanya. Faqih di sini artinya adalah orang yang benar-benar memahami, benar-benar tahu sisi-sisi yang seharusnya seperti apa dia memahami dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka di sini Syekh menyebutkan bahwasanya seorang faqih di sini, faqih yang terbaik adalah faqih yang paling besar adalah ketika seorang faqih dalam mengenal Rabbul Alamin. Disinilah sisi yang paling mulia, disinilah orang yang paling banyak memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah dia akan mendapatkan pondasi yang sangat kuat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau bicara hidup kita ini adalah seperti sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan yang akan berakhir di satu titik ya, kemudian kita harus kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kita harus punya pegangan yang kuat. Kita harus punya pegangan yang kuat bagaimana menjalani perjalanan hidup ini dengan ketenangan, dengan kenyamanan. Kita tahu kita berpegang pada pondasi atau pada kekuatan yang sangat besar. Maka tidak lain tidak bukan di sini adalah dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pondasi yang kuat itu, pegangan yang kuat itu adalah bagaimana kita beriman kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita benar-benar mendapati dalam hidup kita sesuatu yang bisa menuntun kita ke arah yang itulah menjadi tujuan hidup kita ada di atas muka bumi ini. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiqi asasahu wa ihkamihi wa shiddatal i'tina'i bihi." Siapapun yang menginginkan bangunan yang tinggi, dia mau mendirikan bangunan yang tinggi, maka dia harus punya keyakinan yang kuat. Dia harus punya kepercayaan diri yang kuat terhadap pondasi dasarnya. Ya, dia harus yakin dengan bagaimana kondisi pondasinya seperti apa, dan dia harus benar-benar punya perhatian yang kuat dalam hal itu. Fa inna 'uluwal bunyani 'ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Karena tingginya bangunan itu tergantung bagaimana kekuatan pondasinya, tiang-tiangnya. Itu bagaimana? Fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuhal iman. Adapun amal saleh ya, dan juga lantai-lantai di atasnya itu adalah yang akan dibangun di atas bangunan, sementara asasnya, pondasinya adalah keimanan. Maka ketika keimanan itu dibangun dengan kuat, dia benar-benar kita curahkan perhatian untuk
memperhatikan benar-benar kondisi pondasi tersebut, maka insya Allah setinggi apapun bangunannya tidak akan berpengaruh dalam membuat gedung itu goyah ataupun hancur. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang yang cerdas, ya, seorang yang punya pandangan yang jauh, ya, seorang yang bijak, dia akan serius dalam mengurusin pondasi ini. Sebaliknya orang yang jahil mungkin akan kurang perhatian, sibuk dengan apa yang nampak di permukaan saja, sibuk dengan amal soleh yang ditampakkan saja, tapi lupa dengan membangun apa yang dalam hatinya. Nah, inilah perbedaan antara orang yang arif, orang yang bijak, dengan orang yang jahil, dengan orang yang kurang berilmu. Orang yang arif, orang yang bijak pasti akan punya perhatian yang besar di sana. Kita bisa baca surat At-Taubah ayat 109. Allah Ta'ala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah seorang yang menegakkan bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah, ya, di atas keridhaan Allah Ta'ala, itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di atas tepi jurang yang itu sangat lemah sehingga membuatnya masuk ke dalam neraka jahanam? Nah, tentu di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bangunan yang dibangun di atas ketakwaan, di atas keridhaan Allah Ta'ala, inilah bangunan yang sangat kokoh. Dan bangunan itu kokoh dengan iman tadi. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kedua bangunan ini, pondasi ini, ya, pondasi ini dibangun di atas sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya. Pertama, untuk mengokohkan bangunan adalah seorang harus punya pengetahuan yang benar tentang Allah Ta'ala, tentang hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dan juga nama serta sifat-sifatnya. Ini tidak bisa tidak bisa diabaikan dengan hal itu. Inilah salah satu bahan untuk kita bisa menguatkan pondasi kita sebelum kita menaikkan amal kita setinggi mungkin. Lalu yang kedua adalah tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwah. Barulah yang kedua, mengkhususkan ketundukan itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, tidak pada selain keduanya. Nah, cuma ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari hal itu kita harus benar-benar tahu dan mengenal secara pasti melalui sumber-sumber yang terpercaya, yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya, terkait tentang siapa Allah Ta'ala dan bagaimana Allah Ta'ala itu, sebagaimana sifat-sifat dan nama-namanya. Baru setelah itu kita bicara tentang bagaimana mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kebanyakan orang itu terkadang alpa di sana. Belum lagi bangunannya kokoh, belum lagi dia punya pondasi yang kuat, dia sudah bicara untuk naik ke lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nah, ini di awal mungkin akan nampak menakjubkan. Ya, dalam waktu singkat seorang sudah sampai ke lantai yang tinggi, ya, bisa membangun sebuah bangunan yang tinggi. Namun itu hanya bersifat sementara. Ya. Bagaimana nanti akan menghadapi goncangan? Karena hidup ini bagaimana kalau tidak ada goncangan? Pasti akan ada cobaan dari Allah Ta'ala. Ya. Ketika goncangan itu datang, bagaimana kondisi bangunan ini? Kalau pondasinya tidak kuat, niscaya dalam waktu sekejap semua akan runtuh. Semua akan runtuh. Nah, inilah yang kita dapati seorang kemudian dalam keimanannya mengenal Allah Ta'ala itu belum kokoh imannya di sana, belum kokoh pemahamannya tentang Allah Ta'ala, lalu sibuk memikirkan hal-hal yang besar di dalam Islam, hal-hal yang sifatnya di atas, itu seharusnya lantai-lantai yang tinggi. Dia bermain di sana, kemudian datang goncangan, maka bangunannya akan roboh. Orang bicara tentang amal soleh yang begini dan begitu, sementara bangunannya tidak kokoh, tidak akan kuat. Kita kan bisa dapati betapa
dakwah Nabi SAW itu syarat dengan hikmah. Kenapa sampai 13 tahun lamanya Nabi SAW memulai dakwah beliau di kota Mekah belum banyak membicarakan tentang amalan-amalan yang sifatnya perintah ataupun larangan dari Allah Ta'ala, belum. Hanya banyak membahas tentang beriman kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, pada hari kiamat, kepada takdir, dan seterusnya. Hanya membicarakan tentang bagaimana mengokohkan pondasi. Namun kita tampak hasilnya di sana, bagaimana ketika pondasi ini sudah kokoh, semua perintah dan larangan Allah Ta'ala tidak menjadi kendala bagi mereka. Mereka bisa laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan berbeda dengan orang yang terburu-buru dalam mempelajari atau memahami sesuatu, lalu dia lompat ya, dengan akidah yang masih dangkal, dengan pengetahuan tentang Allah Ta'ala yang masih sedikit, lalu kemudian buru-buru untuk mempelajari hal-hal lain yang pada akhirnya ketika dia mendapati cobaan, mendapat goncangan, imannya tak sanggup menahan itu semua, hingga akhirnya seperti yang kita sering dengar, jadilah dia futur, jadilah dia kemudian berbalik arah, atau justru dia kembali lagi dalam kubangan maksiat seperti sebelumnya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu kita perhatikan dalam memandang seseorang bagaimana seharusnya mengenal Rabbul Alamin. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy-Syaikh di sini menyebutkan bahwasanya tauhid kalau dibagi sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah tauhidul ma'rifati wal itsbat, yaitu tauhid yang terkait dengan bagaimana mengenal dan menetapkan Rabbul Alamin itu seperti apa. Jadi di sini adalah terkait dengan beriman terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala, mengakui Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta ini, dan juga mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Lalu yang kedua adalah tauhidul iradati wat talab. Jadi tauhid iradah wat talab, yaitu tauhid yang terkait dengan tujuan diciptakannya manusia dan tuntutan apa yang harusnya mereka lakukan. Ini yang kalau sering kita dengar adalah tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita seringnya mendengar tauhid itu dibagi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kita akan dapati pembagian seperti ini. Ada yang mengatakan tauhid itu dibagi dua, yaitu tadi kita sebutkan tauhidul ma'rifati wal itsbat, itu yang pertama. Yang kedua adalah tauhid al-iradati wat talab, yang intinya sama. Yang intinya sama adalah yang pertama terkait bagaimana mengenal Allah Ta'ala dengan benar, dengan pemahaman yang benar, dengan petunjuk yang benar. Lalu yang kedua adalah bagaimana mewujudkan tujuan penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal ini berlandaskan firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat 12. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga menciptakan bumi semisalnya, 7 lapis juga. Allah Ta'ala menurunkan perkara-perkara di antara keduanya itu agar mereka tahu, lita'lamu, agar mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mampu terhadap segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, ini yang dijadikan dalil tentang tauhidul ma'rifati wal itsbat, tauhid yang menyatakan bagaimana mengenal Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Yaitu di sini dalam ayat ini surat At-Talaq ayat 12 ini Allah Ta'ala menyebutkan siapa itu Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yang sudah menciptakan langit dan bumi serta perkara apapun yang ada di antara keduanya. Tujuannya apa? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, karena agar mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu, karena kepemilikan semua kembali kepada Allah Ta'ala. Dan agar kita juga tahu wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwasanya semua itu terjadi tidak lepas dari ilmunya Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi
di langit maupun di bumi, dan apapun yang ada di antara kedua ini semuanya diliputi ilmu Allah Ta'ala. Lalu di surat Az-Zariyat ayat 56 kita dapati firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ini menegaskan tauhid yang kedua itu tadi ya, tauhidul iradati wat talab, bahwasanya setiap manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang menarik pula kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di sini dituliskan oleh Asy-Syaikh. Kalau kita perhatikan contoh di surat Al-Baqarah ayat 209, Allah Ta'ala berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah adalah zat yang maha agung dan maha bijaksana. Allah Ta'ala di sana menggunakan kalimat perintahnya fa'lamu. Alima ya'lamu diambil dari kata ilm. Maka di sini seolah-olah Allah Ta'ala perintahkan berilmulah. Berilmulah kamu, carilah ilmu, pelajarilah sehingga kamu benar-benar mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu azizun hakimun. Allah Ta'ala itu maha agung dan maha bijaksana. Nah, ayat seperti ini ternyata banyak dalam Al-Quran. Ya, bahkan di sini Asy-Syaikh mengatakan tidak kurang dari 30 ayat yang bunyinya seperti ini. Seperti yang kita bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat 209, di Al-Baqarah ayat 231 sama, fa'lamu wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Al-Baqarah 233, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Al-Baqarah 235, wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan selain itu. Semua dimulai disebutkan dengan kata-kata yang sama. Menakjubkan sekali. Luar biasa sekali. Ternyata banyak tersirat di sana dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita makhluknya untuk berilmu. Ketahuilah, carilah ilmu, pelajarilah sehingga benar-benar terhujam dalam hatimu, terduduk di dalam hatimu tentang hakikat Allah Ta'ala itu melalui nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Asy-Syaikh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Al-Qur'an kalau diperhatikan, ya ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Qur'an kalau diperhatikan dalam hal penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, begitu juga perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, kita akan dapati di sana lebih banyak penyebutan tentang nama Allah Ta'ala dibandingkan menyebut tentang makanan, minuman, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang lain itu dibandingkan dengan penyebutan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu jauh lebih sedikit. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita ditanya tentang ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran, jawaban kita adalah ayat kursi, ya. Karena ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab, ya. Beliau Nabi SAW pernah bertanya, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Apakah engkau tahu ayat apa yang paling agung yang ada dalam Al-Quran? Maka jawaban beliau SAW adalah ayat kursi. Itu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Nah, kita bertanya, kenapa ayat kursi yang dinyatakan sebagai ayat yang paling agung? Ternyata dalam ayat kursi banyak menyebutkan tentang nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita ditanya, kalau tadi ayat, kalau surat apa yang paling afdol, yang paling agung yang ada dalam Al-Quran? Maka jawaban kita apa? Surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id bin Al-Ma'la, ya, dalam hadis sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan, innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mislaha. Tidak ada di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, bahkan dalam Al-Quran yang menandingi surat tersebut. Yaitu apa? As-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Itu adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Itu adalah surat
Al-Fatihah. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimah. Kenapa surat Al-Fatihah? Lagi-lagi kenapa surat Al-Fatihah? Karena ternyata di dalam surat Al-Fatihah menyebutkan tentang nama-nama Allah Ta'ala yang agung, menyebutkan tentang perbuatan Allah Ta'ala. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita juga tahu ya, ada satu surat yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya satu surat itu setara dengan sepertiganya Al-Quran. Ya, kita semua tahu jawabannya adalah surat Al-Ikhlas. Ini adalah surat yang setara dengan sepertiganya Al-Quran. Kenapa? Surat Al-Ikhlas menyebutkan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal-hal yang terkait untuk mengetahui tentang Allah Ta'ala, hakikat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu penuh dengan keagungan, itu penuh dengan kemuliaan. Seorang makhluk ya, seorang manusia, bagaimana bisa menjalani hidupnya dengan lurus, bagaimana dia bisa menjadi hamba yang saleh, bagaimana dia bisa menghadapi hidup dengan penuh ketenangan dan berada di jalan istiqamah, maka semua itu tidak ada cara kecuali dia harus kuatkan dulu pondasinya. Dia kuatkan dulu mengenal Rabbul Alamin, ya, mengenalkan siapa yang dia ibadahi. Manusia semakin dia jauh mengenal Allah Ta'ala, semakin dalam pemahaman dan pengetahuannya tentang Allah Ta'ala, maka inilah pula yang akan membuat dirinya semakin baik. Itu berlaku sebaliknya. Semakin orang tak mengenal Rabbnya, semakin seorang tidak mengenal siapa yang dia ibadahi, siapa yang menciptakan dirinya, inilah yang kita dapati menjadi hamba yang durhaka, hamba yang jauh dari jalan Allah Ta'ala, karena dia betul-betul tidak mengenal siapa yang telah menciptakannya. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada sebuah kalimat yang saya garis bawahi di dalam kitab ini, menarik untuk disebutkan, bahwasanya beliau katakan walakinna aktsarun nasi syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tersibukkan dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka, lalu mereka lupa tentang untuk apa mereka diciptakan. Saya ulangi lagi ya, akan tetapi kebanyakan manusia telah menyibukkan mereka perkara yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka, namun mereka lupa dengan untuk apa mereka diciptakan. Berlandaskan firman Allah Ta'ala di surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan membuat kalian lalai harta kalian juga anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Ta'ala, dan siapapun yang melakukan hal itu maka dia adalah termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini ayat ini menunjukkan orang atau manusia lebih sibuk dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka. Benar, Allah Ta'ala ciptakan di sana ada harta yang untuk kita, ada anak-anak keturunan yang memang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, di mana semua itu adalah fasilitas. Di sana semua itu adalah pendukung-pendukung yang bisa membuat dirinya semakin dekat dengan Rabbul Alamin. Tapi ternyata itu membuat mereka lupa tujuan penciptaan mereka. Untuk apa mereka diciptakan, bahwasanya mereka itu harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah kata itu, hai orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak kalian itu membuat kalian lupa, lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Tujuan kita ada di dunia ini cuma untuk berzikir, mengingat Allah Ta'ala, dan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita harus mewujudkan peribadahan kepada Allah Ta'ala. Yang lainnya itu benar, itu Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Makanan, minuman, harta, anak keturunan, pasangan, itu semua Allah Ta'ala memang ciptakan beriringan untuk menjadi fasilitas kita, untuk kita memang betul. Tapi jangan lupa kita ada tujuan, kenapa ada di atas muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Dan di situ ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
zikir kita kepada Allah Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala, semua itu akan terjawab dengan seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Rabbul Alamin. Semakin seorang dalam pengilmunya, semakin dalam pengetahuannya, semakin dia tahu siapa yang dia ibadahi, kita nggak akan dapat orang seperti ini melenceng dari agama Allah Ta'ala, melenceng dari perintah dan larangan Allah. Tidak. Kenapa Nabi SAW bisa sampai selevel itu? Kenapa para sahabat bisa sampai selevel itu? Karena memang pengetahuan mereka tentang Allah Ta'ala itu sangat dalam sekali, sangat faham sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kita kenapa saat ini seperti ini? Ya, karena memang ilmu kita tentang Allah Ta'ala itu sangat tipis. Maka perlu untuk kita terus mengkaji, ikhwah. Perlu bagi kita untuk terus belajar. Walaupun mungkin sedalam apa kita baca, sejauh mana kita melangkah untuk mengenal Allah Ta'ala, mungkin belum bisa sama sekali mengikuti levelnya Rasulullah SAW, mengikuti levelnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tapi paling tidak kita berusaha terus untuk mengenal siapa Rabbul Alamin, sehingga kehidupan kita sehari-hari ini tak luput dari bagaimana diri kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan mungkin Ustaz. Kita buka dulu Ustaz. Boleh. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutin. Oh, masih ada lanjutan. Iya, kitabnya masih tebal. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Ya, mungkin kita buka dulu tanya jawab. Yang mau bertanya jawab bisa untuk pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming Medan Mengaji, bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya melalui pesan WhatsApp dan SMS atau kolom komentar yang ke platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ini kok gago ya, perdana Rosyad ya Ustaz, perdana live di Rosyad, soalnya biasanya kan kita di Medan Mengaji aja. Ustaz, mungkin dari kita sambil menunggu teman-teman pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, ini yang kita highlight di segmen awal ini kan tentang bahwasannya pemahaman yang paling mulia adalah pemahaman tentang Allah, dan ilmu yang paling mulia untuk dipelajari adalah ilmu tentang mengenal Allah, gitu ya Ustaz. Yep. Kurang lebih gitu kita memahaminya di segmen awal ini. Artinya ini urgensinya tinggi ya Ustaz. Urgensinya tinggi dan berarti paling prioritas untuk dipahami. Tapi seakan ini ada kontradiktif dari pemahaman yang mungkin keliru Ustaz. Bahwasannya kalau untuk mengenal Allah dan menetapkan nama-nama yang indah, sifat-sifat Allah yang tinggi lagi mulia itu adalah sesuatu yang mustahil gitu Ustaz, untuk dilakukan oleh seorang hamba, karena mereka menganggap atau ada keyakinan Allah kan nggak sama dengan sesuatu apapun gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, makanya setelah kita tadi faham bahwa kepentingan kita untuk mengenal Allah Ta'ala itu sangat besar, ya. Kepentingan kita, kebutuhan kita terhadap hal itu sangat besar, karena lagi-lagi kita mengharapkan ridhonya, lagi-lagi kita mengharapkan cintanya, karena siapapun yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala akan meraih surganya Allah, meraih nikmat yang berkelipat-lipat jauh daripada nikmat yang ada di dunia ini. Nah, tentu kita tidak akan bisa meraih cinta, ridho terhadap sesuatu kalau kita tidak mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Benar, nah begitu. Ya, kita lah bisa dikatakan seorang kalau tak mengenal anaknya, tak mengenal istrinya, gitu kan, jarang ketemu gitu kan. Bagaimana rasa cinta itu? Tidak ada. Ya, mungkin kita katakan mungkin sudah habis rasa cinta. Kalau memang tidak kenal, bagaimana coba sikap kita ketika di jalanan ketemu orang yang tidak kita kenal dengan ketemu orang yang kita kenal? Jelas beda. Kita jumpa orang, sama-sama berjumpa di jalan, ada yang kita cuekin, ya, tidak kita hiraukan dia hilir mudik di hadapan kita, tapi ada orang yang sekali jumpa ngajak ngopi. Kenapa? Sudah kenal, itu kan, sudah kenal. Ini orang sukanya ngopi, makanya diajak ngopi. Nggak mungkin kita ajak ngeteh. Udah jelas kita kenal dia hobinya ngopi. Itu bagi makhluk saja seperti itu. Nah, mungkin tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah Ta'ala sementara kita juga, Allah Ta'ala itu hal yang gaib,
Ya, Allah Ta'ala tak pernah menampakkan wujud Allah Ta'ala di muka bumi ini, dan memang tidak mungkin sesuatu yang tidak sama tadi, Ustaz. Iya, ya, apalagi ya jelas kalau mau kita bayangkan seperti apa yang kita lihat, kita dengar, itu hal yang tidak tepat, itu kan, itu akan sangat jauh. Makanya kita membutuhkan referensi yang valid. Ya, referensi yang paling valid adalah yang sumbernya langsung dari Allah Ta'ala. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal Allah Ta'ala itu hanya mencukupkan apa yang ada dalam Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, juga melalui lisan Rasulullah SAW, yang dimana beliau menyampaikan itu atas dasar wahyu dari Allah Ta'ala. Maka kita mencukupkan mengenalnya kita tentang Allah Ta'ala itu berlandaskan informasi itu, berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan tersebut. Maka tidak kemudian melencengkan maknanya, tidak membawanya ke sana kemari, mentakwil-takwilnya dan lain sebagainya. Tidak, mencukupkan dengan hal itu. Hal yang memang terbatas bagi kita untuk lebih mendalaminya, maka kita cukupkan. Kita tak perlu kemudian melewati batas itu kan. Tapi hal-hal yang memang sudah ada penjelasannya, maka kita pahami sesuai dengan penjelasan seperti itu. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi mengenal tentang Allah Ta'ala peluangnya sangat besar. Karena seperti yang kita katakan tadi, ayat-ayat dalam Al-Quran itu dalam jumlah besarnya itu sangat banyak yang menyebutkan tentang nama-nama, sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang berkaitan pula dengan makhluknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti nanti yang kita pelajari dan kita akan ketahui tentang dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu bukan berarti kita menetapkan nama dan sifat Allah itu sama dengan sesuatu atau sama dengan makhluk, ya Ustaz? Ya, tentu tidak layak ya kalau kita kemudian menetapkan satu sifat Allah Ta'ala, misalnya Allah Ta'ala melihat, lalu kita samakan melihatnya Allah Ta'ala seperti mata kita. Nah, ini tentu tidak tepat. Dan kita semua tahu bahwasanya pandangan mata kita juga banyak keterbatasan. Tidak mungkin bagi Allah Ta'ala itu punya pandangan yang terbatas. Maka maha melihatnya Allah Ta'ala itu tanpa batas seperti kita yang banyak sekali batasannya. Di situ banyak hal yang harus kita bedakan, yaitu antara mungkin namanya sama, secara penyebutan sama. Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar, kita juga melihat, kita juga mendengar, namun ada tentu perbedaan yang jauh antara penglihatan dan pendengarannya Rabbul Alamin dengan apa yang ada pada kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, karena masih ada waktu Ustaz, boleh ditambah Ustaz dari materinya Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Asy-Syaikh kemudian menjelaskan tentang setelah kita sampaikan tadi, ini adalah ilmu yang paling mulia, ini adalah ilmu yang paling mensucikan hati seseorang, ini merupakan tujuan yang sangat agung, yaitu ketika seorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang kemudian denganlah dia mengagungkan Allah Ta'ala, dia memuja Allah Ta'ala, dia memuji serta memberikan ketulusan dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Maka kita perlu ketahui pula, ini adalah asas dakwahnya seluruh para nabi. Ya, ini asasnya dakwah seluruh para nabi. Para nabi secara turun-temurun ketika mereka diutus oleh Allah Ta'ala, tahapannya itu semua diantaranya adalah mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rabbul Alamin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna da'watar rusuli taduru ala thalathati umur. Bahwasanya dakwahnya para rasul itu berputar di antara 3 perkara, yaitu mereka itu antara 3 hal ini saja. Yang pertama adalah ta'rifur rabbil mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu mengenal Rabbnya yang mereka berdoa kepadanya, mengenal melalui nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatannya. Ini poin pertama dakwahnya para rasul. Mereka mengenalkan umatnya tentang siapa itu Rabbul Alamin. Lalu yang kedua adalah ma'rifatut tariqatil musilati ilaihi, yaitu mengenal tentang jalan yang bisa menuntun mereka menuju Rabbul Alamin. Bagaimana mereka berzikir, bagaimana mereka bersyukur, bagaimana mereka beribadah, yang semua ini akan menjadikan kesempurnaan rasa cinta dan menundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini tugasnya para rasul yang kedua, yaitu mereka mengenalkan kepada kita bagaimana cara Anda bisa menempuh jalan menuju Rabb kalian. Itu bagaimana berzikirnya, bagaimana rasa syukurnya, ibadahnya, dan seterusnya. Lalu yang ketiga yang menjadi titik
dakwah para rasul adalah ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaihi, yaitu mengenalkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tentang apa yang akan mereka dapatkan jika mereka sudah sampai kepada Rabbul Alamin itu. Jika mereka sudah sampai pada titik bertemu kepada Rabbul Alamin, bisa melihat kepada Rabbul Alamin, bahwasanya mereka akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan ridha, dan mereka akan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan mata mereka. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini adalah sederetan di antara dakwahnya para rasul. Maka tak lepas pula dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, kita dapat di dalam dakwah beliau itu yang pertama tadi sama, mengenalkan kita kepada zatnya Rabbul Alamin. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifatnya. Lalu yang kedua, kita diajari cara beribadah. Bagaimana cara kita menempuh jalan yang bisa mendatangkan ridho dan cintanya Allah Ta'ala. Baru yang ketiga nanti akan ada penyebutan apa yang akan kita dapatkan kalau kita menempuh jalan tersebut. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau bicara tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan kita kepada Rabbul Alamin, tentu akan tidak tepat ya kalau kita mengatakan Nabi kurang dalam mengenalkan kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Ta'ala. Sementara dalam Islam itu kita diajarkan tentang adab buang hajat, adab makan dan minum, bagaimana keluar dan masuk rumah, dan semua itu dirinci gitu kan. Kita mau masuk keluar toilet, masuk pakai tangan baca doa, masuk dengan kaki kiri, nanti keluar dengan kaki kanan baca doa. Itu kan hal yang sampai dirinci sedemikian rupa. Makan, bagaimana cara makan, pakai tangan mana, dibaca apa, bagaimana aturan makan, lalu bagaimana nanti setelah berakhir dan seterusnya. Apa mungkin syariat yang membahas tentang hal-hal seperti ini secara detail lalu tidak membahas tentang bagaimana mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kan hal yang mustahil bagi kita kemudian mengatakan tidak ada dalam Islam ini cara untuk mengenal Rabbul Alamin, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak mungkin gitu. Maka justru yang kita dapati adalah sebaliknya, lengkap sekali, lengkap, walaupun ada batasan-batasannya itu, walaupun ada batasan-batasan sampai sebatas mana pengetahuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita terkait mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita bicara tentang mencari kebahagiaan dalam hidup ya, mencari kebahagiaan dalam hidup, mencari ketenangan, mencari kenyamanan dan seterusnya, semua ini bisa kita raih kalau kita mengenal Rabbul Alamin. Ya, ini percaya tak percaya memang begitu kenyataannya. Kenapa Rasulullah SAW bisa menjadi manusia yang paling bahagia? Padahal kita tahu baca sirah Nabi SAW itu penuh dengan kegaduhan, kesulitan, ancaman dan lain sebagainya. Kehidupan beliau itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan ujian. Tapi kita dapati beliau adalah orang yang sangat bahagia. Simpel sih sebenarnya untuk melihat beliau itu bahagia. Ubannya sedikit. Ya, orang semakin banyak masalah, ubannya makin banyak misalnya. Biasanya begitu gitu kan. Makin tua itu kenapa ubannya makin banyak? Karena memang problematika hidupnya semakin pelik gitu kan. Permasalahannya semakin banyak. Sehingga membuat itu tadi, uban itu keluar dan Nabi SAW kenapa sampai usia 60-an tahun uban beliau hanya nggak sampai 10 jari ini, nggak sampai jumlah ubannya. Kenapa itu? Bahagia hidup beliau. Permasalahan selalu datang silih berganti, tapi beliau menghadapinya penuh dengan keyakinan terhadap Rabbul Alamin. Silahkan baca sirah Nabi SAW ketika menghadapi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang bukan mudah itu melewati hal-hal yang seperti itu. Tantangan hidup itu. Ya luar biasa, ancamannya itu nyawa, ancamannya masyarakat, hancur dan seterusnya gitu. Karena itu di pundak beliau semua gitu, bertanggung jawab terhadap kaum muslimin yang beliau pimpin waktu itu. Dan itu kan bukan hal mudah gitu. Tapi beliau kenapa bisa meraih kebahagiaan gitu tadi? Karena beliau sangat kenal kepada Rabbul Alamin. Para sahabat
diajak menggali Khandaq tuh, parit ketika perang Khandaq itu. Ukuran parit yang sangat besar, belum ada beko, belum ada alat-alat mesin untuk penghancur batu itu dan seterusnya, itu belum ada alat itu. Asli masih pakai palu-paluan, kapak-kapaan dan tokok-tokokan itulah, asli. Seadanya waktu itu. Bukan kecil paritnya mau dibuat, gede gitu kan, kayak gorong-gorong kalau kita sekarang itu. Besar karena targetnya jangan sampai kuda bisa lompat. Di Marenda. Targetnya kan begitu dia. Jangan sampai kuda itu bisa lompat lolos gitu kan. Jadi kan gede dibuat itu kan. Itu 3 hari nggak dikasih makan. 3 hari nggak dapat makan. Nabi dan para sahabat. Tapi bertahan karena ini punya tujuan yang mulia. Lagi-lagi kenapa? Mereka kenal Robnya. Mereka kenal Rabbul Alamin. Kita coba bekerja, ya kan? Jangan cerita nggak dikasih makan, kadang gajinya nggak jelas saja, kita pun nggak mau kerja kan gitu kan, nggak jelas nih pendapatannya di sini, nggak mau. Ini nggak dapat makanan selama 3 hari, kelaparan mereka, tapi terus. Nah di situ ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bicara tentang kebahagiaan yang hakiki. Kita membicarakan tentang kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan yang seutuhnya. Semua hal seperti itu bisa kita dapatkan hanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, seorang makin tak kenal kepada Allah Ta'ala, makin buruk, semakin buruk. Bahkan disebutkan di surat Al-Furqan ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Tidak lain tidak bukan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi jalannya, itu lebih buruk lagi daripada hewan ternak. Kalau hewan ternak masih bisa kita potong, kita makan dagingnya. Kalau orang sudah sesat, untuk apa cobalah? Ya, maka itu terjadi kenapa? Kenapa seorang semakin tersesat? Kenapa orang semakin berkubang dengan kemaksiatan? Jawabannya simpel, dia nggak kenal kepada Rabbul Alamin. Di sebuah perusahaan, kalau pegawainya kenal siapa atasannya, dia tahu tuh caranya bagaimana bisa cepat naik gaji, bagaimana cepat naik pangkat, naik jabatan, dan bagaimana bisa dapat bonus-bonus yang lainnya. Kalau dia kenal siapa pimpinannya. Karena pimpinan itu punya aturan dan dia punya cara untuk siapa yang beliau pilih dapat bonus, naik jabatan, dipromosikan dan sebagainya. Maka orang ini akan serius dengan cara itu, sesuai dengan yang dia kenal siapa sosok bos di perusahaan tersebut. Beda dengan orang yang nggak tahu di perusahaan itu. Di perusahaan itu bosnya suka menegakkan disiplin. Ya, pokoknya harus tepat waktu datang jam 8 pagi, dia nggak suka walaupun lebih hanya 30 detik pun dia nggak suka. Harus jam 8 pagi, absensi pakai digital. Nah, dia suka dengan pegawai-pegawai yang disiplin walaupun mungkin kinerjanya biasa-biasa saja. Tapi dia memang prioritasnya kepada disiplin. Nah, lalu kalau yang tidak kenal seperti bosnya begitu, lalu dia anggap wah enggak nih, yang penting kinerja bagus, yang penting hasil mantap. Datang jam 9, datang jam 10. Yakin bukannya dapat bonus malah dipecat mungkin. Ya, kamu walaupun prestasi kamu bagus di perusahaan ini, kamu orang yang telat. Si bos tetap nggak suka dengan orang yang telat. Mau bilang apa? Salah kaprah kan jadinya. Salah kaprah dalam mencari keutamaan. Nah, begitu juga kita sebagai manusia. Karena kita mencari ridhonya Allah Ta'ala, karena kita mengejar surganya Allah Ta'ala, maka kita wajib hukumnya mengenal siapa Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa meraih cinta dan ridho dari Allah Ta'ala. Yang itu bisa kita dapati kalau kita semakin tahu, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu yang merangkum semua keinginan kita. Kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, kita ingin hidup yang tenang dan lain sebagainya. Itu dirangkum bagaimana, dimulai dengan Anda kenal nggak dengan yang menciptakan Anda. Anda tahu nggak seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah jawabannya tahu, insya Allah langkah berikutnya lebih mudah. Karena semakin seorang mengenal Rabbul Alamin, semakin mengenal yang menciptakannya, Sang Khalik, maka dengan demikian dia akan melakukan langkah-langkah, apakah bentuknya perbuatan, ucapan, dan lain sebagainya, yang semua itu akan dia tahu ini akan mendapatkan, meraih cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan sebaliknya, orang yang semakin tidak kenal kepada Allah Ta'ala, ucapan dan perbuatannya jauh dari kata mendapatkan cinta dari
Allah Ta'ala, kan gitu kan. Mungkin dianya merasa pede, dianya merasa ini akan mendatangkan ridha Allah, dia merasa, tapi tidak didasari dengan ilmu, dia tidak mengenal Robnya, dia karang-karang sendiri tuh bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, seperti yang dulu dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Mereka anggap mendekati Allah Ta'ala itu harus mendekati orang-orang soleh dengan cara buat patungnya lalu menyembah-nyembah patung tersebut. Itu kan menurut mereka bisa dekat dengan Allah Ta'ala dengan cara tersebut, tapi kan salah kaprah kan gitu kan. Salah cara mereka seperti ini. Niatnya bagus, ingin dekat dengan Allah Ta'ala, tapi dia tak kenal bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala itu memerintahkannya, sehingga membuat metode sendiri yang akhirnya celaka. Justru celaka, bukannya mendapatkan ridho, justru malah mendapatkan marah dari Allah Ta'ala, ya, bahwasanya Allah Ta'ala justru malah marah terhadap mereka. Kemudian kita juga mengulik tentang firman Allah Ta'ala di surat Fatir ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Ta'ala hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, kenapa bisa demikian? Karena semakin orang berilmu, semakin orang dalam ilmunya, pandangannya jauh tentang Allah Ta'ala, petunjuk-petunjuk untuk mengenal Allah Ta'ala itu dia ikuti dan dia fahami, maka akan semakin sempurna pula takutnya kepada Allah Ta'ala, semakin cintanya itu kuat kepada Allah Ta'ala, begitu. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia mengenal Allah Ta'ala, output yang akan didapatkan adalah dia akan semakin mendekati Allah Ta'ala dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya pula tentu, semakin orang tak kenal Allah Ta'ala, justru dia akan semakin jauh. Kalaupun dia melakukan perbuatan, besar kemungkinan perbuatan itu adalah tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentu perkara yang inilah tadi ya, kita kembali lagi menjadi bagian konsennya para rasul di sana. Ya, konsennya para rasul itu di awal adalah bagaimana umat manusia ini mengenal siapa Robnya. Karena memang kita butuh wasilah. Allah Ta'ala memperkenalkan diri tidak dengan menampakkan wujudnya kepada kita, tidak dengan menyampaikan sesuatu langsung kepada kita, tapi Allah Ta'ala memperkenalkan diri Allah Ta'ala itu melalui wahyu-wahyunya kepada para rasul tersebut. Maka inilah jalan kita untuk mengenal Allah Ta'ala, dan ini akan menjadi hujjah nanti bagi Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala sudah mengutus para rasul, Allah Ta'ala sudah mengirimkan wahyu kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia agar lebih kenal kepada Rabb-Nya. Kemudian yang terjadi, makhluk itu jauh dari Allah Ta'ala, nah ini akan harus dipertanggungjawabkan. Berapa umur yang sudah diberikan, berapa fasilitas yang sudah disiapkan, berapa banyak yang sudah dia ambil dari apa yang Allah Ta'ala berikan di muka bumi ini, mana hasilnya? Kenapa tidak kenal dengan Rabbul Alamin? Kenapa tidak kenal dengan Allah Ta'ala? Kenapa masih juga terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala? Alih-alih dia mengejar cinta dan kasih sayang dari Allah Ta'ala, justru malah menjadikan nikmat-nikmat itu semakin jauh dari Allah Ta'ala. Ini yang akan jadikan hujjah. Ini yang akan kemudian kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan kita terus ya bersemangat untuk semakin hari semakin kenal dengan Rabb kita, karena itu akan menjawab semua keresahan kita selama ini, itu akan menjawab semua keinginan kita selama ini untuk mendapatkan jalan yang lurus, untuk menjadi hamba yang soleh, untuk meraih surganya Allah Ta'ala, bisa ikhlas di jalan Allah Ta'ala dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita kembali persilahkan bagi pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung di kajian kita kali ini, bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Dan bukunya seperti ini ya, kalau mau dicari tuh, Fikih Asmaul Husna, ini udah diterjemahin.
sama penulisnya Prof. Dr. Abdul Razak ya, Hafizullah Ta'ala. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz ke WhatsApp-nya, dari live Instagram Rosyad di kajian sebelumnya ternyata. Berarti ini utang pertanyaan. Ustadz, kalau istri yang bersabar atas suaminya, apa balasan untuk istrinya? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fiqh. Ya, mohon maaf mungkin ya, ini pertanyaan sudah lama, baru ini kita bahas ya. Mohon maaf kalau itu pertanyaannya cukup penting dibahas waktu itu, namun qadarullah kita bisa membahasnya di kesempatan kali ini. Tadi apa manfaatnya jika apa balasan istri yang bersabar atas suaminya? Bersabar atas suaminya. Bersabar di sini mungkin apakah bersabar menghadapi suami yang fokus ibadah aja sehingga nggak ngurus suami, nggak ngurus istri, atau suami yang fokus pada dunia saja sehingga melalaikan istrinya. Yang penting ini adalah titiknya adalah kurang diperhatikan oleh suaminya gitu kan. Apakah terlalu taat? Kan ada juga seperti ketika Salmanul Farisi radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Sehingga singkat cerita istrinya mengeluhkan, sahabatmu itu Abu Darda kalau siang dia puasa, kalau malam dia sholat terus sampai pagi. Saya kayak istri yang nggak ada diopeni, ada seperti tidak ada gitu kan. Nah ini kan masuk juga seperti itu keluhannya. Nah ada yang seperti istrinya Fir'aun itu kan, istrinya Fir'aun yaitu Asiyah ya. Asiyah yang solehah ternyata punya istri kayak Fir'aun yang hobinya bunuh orang yang sangat sombong, bahkan mengaku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sabar menghadapi suami yang kita contohkan tadi seperti Abu Darda radhiyallahu anhu, maka ketika Anda punya suami Anda itu melampaui batas gitu kan. Artinya dia beribadah untuk dirinya sendiri sampai melupakan keluarganya, maka ini juga perlu diingatkan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan untuk kalian itu kemudahan dalam beragama, ini bukan untuk kesulitan. Artinya dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala itu bukan berarti mengabaikan haknya yang lain gitu, mengabaikan kewajiban yang harus dia lakukan pada orang-orang tertentu kan itu. Maka di sini perlu diingatkan, maka kisah itu Salmanul Farisi mengingatkan kepada sahabatnya tersebut bahwasanya dirimu punya hak, istrimu juga punya hak, anak-anakmu punya hak, ya semua yang punya hak ini harus kita tunaikan haknya. Nah, ini harus ada yang mengingatkan sang suami kalau memang terlalu sibuk dalam rutinitasnya beribadah kepada Allah Ta'ala lalu melupakan istri dan juga anak-anaknya. Tapi kalau yang kedua, ya kalau itu balasannya apa gitu kan? Balasan kalau istri yang sabar saja, mudah-mudahan kalau dia terus bersabar dengan suaminya yang seperti itu, ya tentu kesabaran itu sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran tidak ada hisabnya, tidak ada ukuran tertentunya. Semakin tinggi kadar sabarnya, maka semakin besar pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ketika dia punya seorang suami yang zalim. Ya, suami yang zalim sementara dia berusaha untuk menjadi wanita yang solehah. Ini kita ambilkan contoh tadi, bagaimana Asiyah menghadapi suaminya Fir'aun, hingga akhirnya Asiyah itu dinobatkan oleh Allah Ta'ala sebagai satu di antara 4 wanita terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Salah satunya itu karena sabarnya yang luar biasa walaupun punya suami seperti Fir'aun. Apakah suami yang bertanya sudah seperti Fir'aun? Saya yakin belum telah, ya kan? Saya yakin belum. Tapi ala kulli hal kita harus bersabar dalam menghadapi itu. Kita selalu berhadapan dengan 2 pilihan ke depan. Kita bersabar dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala, atau kita tidak bersabar sehingga
ketidaksabaran ini kemudian ambil jalan yang lainnya, atau tetap di jalan itu namun nggak dapat ganjaran apa-apa karena ngomel, tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala dan seterusnya. Kalau saya pribadi sarankan bersabarlah dengan hal itu, kecuali nanti sudah kelewat batas. Ya, sudah kelewat batas. Contoh misalnya suami sudah melakukan kekerasan-kekerasan terhadap wanita atau terhadap istrinya ini, atau suami benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan kewajibannya sebagai suami atau sebagai ayah bagi anak-anaknya, maka ini hal-hal yang bisa dibilang sudah sampai kepada batasnya. Ya, kembali lagi kepada sang istri. Kalau mau terus bersabar, berharap suami ini kembali ke jalan yang benar, silahkan cari pahala sabar di sana. Tapi kalau kemudian ingin putuskan untuk berpisah, caranya seperti apa? Jangan sampai pula itu keluar dari jalur syar'inya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ala kulli hal, secara umum kita semua pasti akan menghadapi ujian masing-masing ya. Mudah-mudahan setiap ujian yang sampai kepada kita bisa hadapi dengan penuh rasa sabar dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas semua yang sudah Allah Ta'ala berikan, sehingga tadi kita tahu, kita kenal, kita beribadah kepada Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita beribadah kepada Zat yang Maha Adil. Kita beribadah kepada Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Kita beribadah kepada Zat yang mendengarkan doa-doa kita dan mengijabahinya. Maka yakinlah dengan hal itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jawaban di kemudian hari sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar atas permasalahannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pahala sabar tadi tanpa batas ya Ustaz, berarti Ustaz. Masya Allah Ustaz, kita pahami nih yang di segmen kedua tadi, artinya mengenal Allah tadi punya pengaruh besar juga ya Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Nabi dan para sahabat tadi ketika di perang Khandaq yang nggak makan 3 hari bisa melewatinya dengan mudah atas izin Allah gitu Ustaz. Bahkan punya pengaruh besar juga terhadap ibadah ya Ustaz. Nggak seperti kaum musyrikin dulu yang salah dalam beribadah, akhirnya mencari perantara dalam beribadah kepada Allah, malah itu justru jatuh ke sesuatu yang paling fatal dalam agama kita Ustaz. Jatuh kepada kesyirikan karena menjadikan berhala tadi untuk sesuatu perantara ke beribadah kepada Allah gitu ya Ustaz. Dan mungkin kaitannya nih Ustaz, kira-kira nanti gimana ya Ustaz kita menerapkan pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat Allah ini yang akan kita pelajari dalam praktik ibadah dan muamalah kita sehari-hari. Apakah itu sesuatu yang mudah namun terdapat tantangan, atau ia adalah sesuatu yang tidak mudah namun bukan mustahil untuk kita terapkan gitu Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang kita katakan tadi sebenarnya, bahwa yang kita pelajari adalah sesuatu yang menuju kepada kenikmatan yang hakiki, kepada kelezatan yang hakiki. Begitu. Mungkin selama ini kita juga merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan, tapi itu yang sifatnya fata morgana sebagian, yang sebagian sifatnya sementara. Terasa enak sih, tapi setelah itu hambar. Ya. Kita cobalah apa yang misalnya makanan yang enak, rendang misalnya. Ya, sekali 2 kali tergigit makan pakai rendang itu enak. Coba sudah setiap hari, kehilang nikmatnya. Nah, kita minum apa minuman yang kita suka, sirup misalnya, sirup A, sirup B, diminum setiap hari, coba minum itu, lama-lama rasanya sudah tak nikmat lagi. Nah, ini kita bicara kenikmatan yang berbeda, yang setiap kali kita melakukannya, setiap kali kita mengingatnya, setiap kita kali merasakannya, nikmatnya akan terus berkelanjutan. Contoh, kita ambil gambaran tentang, kita pernah dengar Nabi SAW itu sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak. Sampai kaki beliau itu bengkak. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tahu bahwasanya bagi kita sholat malam itu sunnah. Tapi bagi diri Nabi SAW, beliau mewajibkan hal tersebut. Sehingga di setiap malam Nabi SAW melakukan qiyamul lail. Tapi bukan atas dasar kewajiban itu
saja beliau melakukan qiyamul lail, tapi beliau sudah kepada level menikmati setiap waktu beliau melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kita bisa dapati bagaimana kemudian Nabi SAW menyeru kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat, wahai Bilal, rehatkan kami, berikan kami kenikmatan dengan melaksanakan sholat. Subhanallah, sholat bisa memberikan satu kenikmatan tersendiri yang tidak didapatkan di luar sholat, gitu kan? Tidak dapat di luar sholat. Gitu. Jadi itu hanya beliau dapatkan kalau beliau melakukan sholat. Nah, rasa seperti ini bisa diwujudkan ketika kita bertemu, karena sholat adalah pertemuan antara seorang hamba dengan sang Khalik. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang pemuda dan pemudi yang saling mencintai. Ini mohon maaf kalau contohnya agak kurang pas ya. Ya, ini kita mau ambil contoh saling mencintainya. Kalau mereka tuh sudah saling suka, itu ketemu mau di mana, kondisinya seperti apa, berapa lama waktunya, itu nggak terasa kan? Nggak terasa. Seperti mungkin pemirsa di pengantin baru lah kira-kira ya, masih pengantin awal, itu kebersamaan itu seolah-olah hal yang sangat nikmat sekali. Nah, kalau kita mungkin mau sedikit ambil gambaran, begitulah mungkin kira-kira Nabi SAW saat melaksanakan sholat. Pertemuan dengan Allah Ta'ala itu sangat memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang mungkin itu sekarang belum kita dapati kan gitu. Yang sekarang ini ya saya pribadi juga belum mendapati hal yang seperti itu gitu kan. Apa ya rasanya gitu kan, susah untuk diungkapkan juga mungkin. Tapi itu hal yang kita dapati sampai beliau itu, walaupun ada uzurnya. Uzur beliau tuh tak sholat malam tuh banyak. Satu, uzurnya kalaupun tak sholat nggak dosa juga kan, ya kan? Karena beliau sudah dinyatakan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, nggak berdosa. Yang kedua, ya itu kan juga dalam kondisi sakit, kan? Kakinya sakit, ya bisa saja mengatakan uzur syar'i gitu kan, karena kondisi sakit tidak melakukan qiyamul lail. Yang sakit yang pas di posisi sebagai tonggaknya pula gitu kan, kaki gitu kan. Nah, jadi ini uzur-uzur yang sebenarnya membuat beliau bisa saja beralasan untuk tidak sholat. Tapi ternyata uzur-uzur itu tidak menghilangkan rasa nikmat beliau untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya, sehingga rasa sakit itu pun bisa terlewati gitu. Jadi dia seperti hilang, lewat dia karena sudah bertemu dengan sang kekasih. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita katakan betapa ini semua akan sangat relate dengan kehidupan kita seterusnya. Kita menghadapi masalah, kita kemudian melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan seterusnya. Semakin kita menghadapi kenal dengan baik kepada Allah Ta'ala, maka dengan itu pula kita menghadapi ini semua seolah-olah Allah Ta'ala itu memang sudah bersama kita selalu. Kita yakin semua dengan akan hal itu. Maka ini perlu untuk kita kuatkan lagi. Ya, kenapa kita merasa resah, takut, gelisah dan lain sebagainya? Ya, kita belum kenal dengan baik dengan siapa kita beribadah sebenarnya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Ustaz, karena kita sudah di akhir acara, mungkin ada tambahan Ustaz terkait dari pertemuan perdana kita ini Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita katakan bahwa muqaddimah ini juga belum selesai ya. Di sini Syekh masih banyak akan mengungkapkan tentang untuk terus memberikan support kepada kita, untuk memberikan motivasi kepada kita. Kenapa kita butuh untuk mengenal Allah Ta'ala? Kenapa kita itu memang sudah seharusnya lebih mengenal Allah Ta'ala dan apa keuntungan-keutamannya. Jadi ke depan ini kita akan masih bahas tentang banyak hal itu ya. Nanti baru pada poin-poinnya kita akan bahas satu persatu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Namun di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang ingin kami sampaikan bahwa kepada pemirsa sekalian ya, kepada kaum muslimin secara umum, mari kita terus mengejar ilmu tentang Allah Ta'ala ya. Ana katakan bahwa kalau ya menunggu pertemuan ini seminggu sekali ya, sepekan sekali ini sangat lama, bacalah bukunya itu kan.
Karena ini menghatamkan ini wallahu alam gitu kan. Kita kemarin penyakit hati aja setahun lebih ya. Setahun lebih ini segini banyak wallahu alam, hanya Allah Ta'ala yang tahu nih berapa lama akan bisa kita selesaikan. Jadi saya pikir untuk para pemirsa sekalian silahkan baca bukunya, karena ada yang sudah diterjemahkan dan mungkin bisa ambil referensi dari kitab-kitab yang lainnya. Karena memang kebutuhan kita yang sudah sangat dekat, khususnya seperti saya pribadi dan mungkin pemirsa sebagian yang seusia. Waktu kita nggak lama lagi di dunia ini. Waktu kita tinggal singkat lagi di dunia ini. Secara ukuran waktu itu sangat singkat. Maka mari terus kejar waktu itu, kejar kekurangan itu. Mudah-mudahan ada satu waktu dalam hidup kita itu kita benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala. Masa iya kita dikasih umur berpuluh-puluh tahun seperti ini, kemudian tak ada satupun waktu kita menikmati kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Sangat kerdil sekali kita nanti kalau sampai seperti itu. Paling tidak ada waktu-waktu kita yang sangat khusyuk, ada waktu kita sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dan tentu ini nggak bisa kalau nggak didukung dengan kita mengenal Rabbul Alamin itu melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka perlu bagi kita untuk kebutuhan ini benar-benar segera tercover gitu. Segera kita bisa dapatkan, walaupun ya itu tadi tahapannya masih selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Namun lambat laun kita pada akhirnya juga sampai kalau kita benar-benar serius untuk mengejar tujuan itu. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi saya pribadi juga masih banyak belajar dan perlu banyak mendapatkan nasihat, perlu banyak mendapatkan tausiah dari para ahli ilmu. Namun dan tentu dalam penyampaian ini akan banyak kekurangan ya, banyak kekurangan. Tentu pemirsa mohon untuk mengingatkan jika penyampaian ini ada sana sini yang mengandung unsur kurang tepat itu kan, untuk diluruskan, mohon sekali untuk segera diluruskan, karena tentu saya yang fakir terhadap ilmu dalam hal ini sangat butuh support dari para pemirsa sekalian, para kaum muslimin. Kita sama-sama bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas ini menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan kepada Allah Ta'ala kita mohon kemudahan dan kelapangan fikiran dan amal kita, dan pada akhirnya kita mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian mudah-mudahan sampai di sini kita udah paham bahwa perjalanan kita ke depan adalah perjalanan dalam keindahan dan kedalaman makna dari Asmaul Husna melalui buku Fikih Asmaul Husna ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini bisa menjadi motivasi ya Ustaz, bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mengikuti pembahasan kita ini, dan semoga bisa jadi bekal berharga dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih kepada pemirsa Rosyad TV, kepada Ustadz dan pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang telah setia menyaksikan kajian ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan tetap semangat mencari ilmu dalam rangka meraih ketakwaan kita dan ridho Allah Ta'ala. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.